Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mina Indriani, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 1F dengan NIM. Selamat menyaksikan. Di bawah langit khatulistiwa terbentang sebuah permadani raksasa, ditenun dari benang-benang halus ribuan tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Inilah mozaik indah peradaban Nusantara, setiap corak budaya yang berbeda, dari tarian sakral di tanah Bali hingga nyanyian merdu dari Maluku, bukanlah sekat yang memisah, melainkan melodi yang menyatu dalam simfoni kehidupan yang damai. Keberagaman ini adalah khazanah tak ternilai, sebuah kekuatan pemersatu yang mengajarkan kita untuk merayakan setiap perbedaan dengan penuh rasa syukur dan toleransi. Multikulturalisme merupakan realitas sosiologis yang mendefinisikan identitas bangsa kita. Dengan lebih dari 3.000 kelompok etnik dan bahasa daerah yang berbeda, Indonesia mempersatukan polaritas yang luar biasa. Dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang, di mana proses asimilasi dan akulturasi terjadi secara alami. Penting bagi kita untuk memandang heterogenitas ini sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa, yang menuntut adanya sikap inklusivitas dan saling menghargai demi menjaga stabilitas dan kemajuan bersama. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya terbesar di dunia. Lebih dari 1.300 pulau, ratusan bahasa daerah, berbagai agama, serta berbagai tradisi lokal. Indonesia merupakan contoh masyarakat multikulturalisme. Keberagaman ini memperkaya kekayaan nasional yang dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa. Namun, di sisi lain, polaritas juga dapat menimbulkan potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Perbedaan identitas seringkali memicu kesalahpahaman, diskriminasi, bahkan konflik sosial. Pengertian multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks berbangsa, multikulturalisme mengandung bahwa setiap warga negara memiliki hak, martabat, dan kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang budayanya. Multikulturalisme menuntut adanya sikap toleransi, keterbukaan, saling menghormati, dan penerimaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari identitas bangsa. Lebih dari itu, multikulturalisme memandang keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Keberagaman budaya dipahami sebagai sumber kekayaan nasional yang dapat memperkaya wawasan, memperluas pengalaman sosial, serta mendorong kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan berbangsa, multikulturalisme juga berarti bahwa negara perlu menciptakan kondisi sosial politik yang mendukung setiap kelompok budaya untuk mengembangkan identitasnya, tradisi, dan nilai budaya tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang adil, perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas, serta pembinaan yang mendorong keharmonisan antar budaya. Di Indonesia, multikulturalisme selaras dengan nilai dasar bangsa, terutama Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan adat istiadat yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa multikulturalisme merupakan bagian yang melekat dalam identitas bangsa. Hubungan multikulturalisme dengan nilai-nilai Pancasila. Multikulturalisme dengan Pancasila sangat berhubungan erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Multikulturalisme menekankan bahwa pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama
menekankan bahwa semua masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan untuk memeluk agamanya sendiri. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mendorong perilaku yang adil kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yaitu jembatan antara multikulturalisme dan Pancasila. Multikulturalisme mengakui perbedaan tetapi juga mengajak warga untuk tetap berada di dalam lingkup berbangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memfasilitasi hal ini melalui demokrasi yang menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menghapus perlakuan tidak adil berdasarkan etnis, budaya, atau agama, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berkembang. Peran Pancasila dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman budaya, suku, bangsa, bahasa daerah, agama, dan adat istiadat. Peran yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan moral dan etika bersama. Salah satu peran utama Pancasila adalah menyediakan landasan moral dan etika bersama bagi seluruh warga negara dalam kehidupan yang multikultural. Keberadaan nilai yang disepakati bersama sangat penting untuk mencegah konflik dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Yang kedua, mendorong toleransi antar umat beragama dan antar budaya. Keberagaman agama di Indonesia menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman kepercayaan. Negara menjamin kebebasan beragama dan masyarakat dituntut untuk menghormati pilihan keyakinan orang lain. Hal ini menjadi pondasi utama terciptanya toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, memperkuat persatuan nasional dalam bingkai NKRI. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia secara langsung menegaskan bahwa seluruh masyarakat harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik secara demokratis. Perbedaan pendapat merupakan hal yang sangat wajar dalam masyarakat majemuk. Pancasila memberikan pedoman dalam menyelesaikan konflik melalui sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, menjaga keadilan sosial untuk seluruh warga negara. Ketidakadilan sosial sering menjadi akar utama konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki peran besar dalam menjaga persatuan. Ketika seluruh warga negara merasakan keadilan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, dan layanan publik, maka akan muncul rasa memiliki dan rasa percaya kepada negara. Yang keenam, menjadi identitas dan jati diri bangsa. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga identitas dan karakter bangsa Indonesia. Nilai Pancasila merupakan cerminan budaya bangsa yang telah berkembang sejak dahulu. Ketika Pancasila dijadikan pedoman hidup, masyarakat akan memiliki kesadaran kolektif bahwa kebinekaan adalah bagian dari jati diri bangsa, sehingga perbedaan tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat penerapan multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama itu, faktor yang mendukung penerapan multikulturalisme. Yang pertama, keanekaragaman budaya, etnis, dan agama. Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat. Kekayaan ini menjadi modal dasar yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai antar kelompok. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia mendorong sikap toleransi, persatuan, dan kesetaraan di tengah keberagaman. Tiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda, masyarakat Indonesia tetap satu. Prinsip ini menjadi pedoman kehidupan multikultural. Yang keempat, jaminan hak asasi dalam UUD 1945. Konstitusi memberikan jaminan kebebasan beragama, kebebasan
ekspresi, serta hak yang bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang kelima, sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang bagi wilayah dengan budaya yang berbeda untuk mengembangkan identitas lokal tanpa mengabaikan nasionalisme. Yang keenam, perkembangan pendidikan dan media. Pendidikan yang memuat nilai toleransi serta media yang memperkenalkan berbagai budaya Nusantara memperkuat kesadaran multikultural di masyarakat Indonesia. Terakhir itu pengaruh globalisasi. Interaksi global membuka wawasan masyarakat terhadap nilai keberagaman sehingga mendorong penerimaan perbedaan. Yang kedua, faktor penghambat multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama itu stereotip dan prasangka sosial. Masih adanya pandangan negatif terhadap kelompok tertentu memicu isu konflik dan menghambat sikap saling menghormati. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan pembangunan antar wilayah atau antar kelompok sosial dapat menimbulkan kecemburuan yang akhirnya memicu konflik. Yang ketiga, politik identitas. Penggunaan isu SARA dalam politik sangat memperuncing perbedaan dan memecah belah masyarakat. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Intoleransi, ujaran kebencian, atau diskriminasi yang tidak ditangani secara tegas dapat mengurangi rasa ketidakadilan di masyarakat. Yang kelima, minimnya pendidikan multikultural di berbagai daerah. Tidak meratanya pemahaman tentang toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan menyebabkan sebagian masyarakat menerima nilai multikulturalisme. Yang keenam, pengaruh paham radikal atau ekstrim. Kelompok-kelompok yang membawa ideologi intoleran dapat menentang nilai keberagaman yang menjadi dasar multikulturalisme. Lalu, bagaimana nilai Pancasila dapat mengatasi konflik sosial akibat perbedaan? Yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan sikap saling menghargai keyakinan dan agama setiap kelompok. Dengan sikap toleransi dan penghormatan terhadap kepercayaan lain, potensi konflik yang berakar dari perbedaan keyakinan atau tradisi budaya dapat ditekan. Dampaknya itu, masyarakat lebih damai, tidak mudah terprovokasi isu SARA. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang suku, adat, bahasa, atau budaya. Ketika prinsip ini diterapkan, diskriminasi dan prasangka budaya dapat berkurang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini meningkatkan bahwa identitas bangsa lebih tinggi daripada identitas suku atau kelompok tertentu. Dengan menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan, perbedaan budaya tidak lagi menjadi pemecah, tetapi justru menjadi kekayaan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai musyawarah dan dialog sangat penting untuk menyelesaikan konflik. Melalui musyawarah, kelompok-kelompok yang berbeda budaya dapat menyampaikan aspirasi dan mencari solusi yang adil. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konflik budaya sering muncul karena ketidakadilan, kesenjangan, atau perlakuan tidak setara. Sila ini mendorong penerapan keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum bagi seluruh kelompok budaya. Selanjutnya, upaya untuk memperkuat sikap multikulturalisme di masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi sesuai sila pertama dan kedua. Upaya yang dapat dilakukan itu menghindari ujaran kebencian dan sikap intoleransi. Yang kedua, mengembangkan budaya dialog dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan melalui musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang ketiga, memperkuat persatuan melalui kegiatan bersama. Upaya yang dapat dilakukan itu misalnya melaksanakan gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan sosial bersama. Kesimpulannya, multikulturalisme merupakan pandangan yang mengaku dan menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme memiliki posisi yang sangat penting karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya yang berbeda. Untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung prinsip yang mendorong sikap saling menghormati, toleransi, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Nilai tersebut sangat relevan dalam menjaga kerukunan antar kelompok budaya sehingga konflik dapat
diminimalkan. Dengan demikian, Pancasila dan multikulturalisme saling mendukung dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang inklusif, demokratis, serta penuh rasa persaudaraan.